Selamat sore pemirsa, Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar pemilu 2024. Salah satunya adalah konflik antara Partai Gelora dan Partai Keadilan Sejahtera. Apa saja memicu konflik tersebut? Anda bisa saksikan di Kabar Pemilu bersama saya Gina Vita. Inilah Kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Partai Gelombang Rakyat atau Gelora menolak Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Partai Gelora menilai PKS kerap melontarkan narasi yang kontraproduktif dengan apa yang dibangun oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Partai Gelombang Rakyat Gelora menolak Partai Keadilan Sejahtera PKS bergabung ke koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Siddiq menyebut narasi yang pernah dilontarkan PKS kerap mengedepankan politik yang mempertajam perpecahan sehingga tidak cocok melangkah bersama Koalisi Indonesia Maju. Gelora juga melihat ada narasi yang kontraproduktif yang sangat paradoks antara PKS dengan apa yang dibangun oleh Presiden terpilih Prabowo dan juga Presiden Jokowi, termasuk soal pembangunan Ibu Kota Nusantara. Alasan pertama bahwa Prabowo Gibran dan juga Gelora selama ini mengembangkan narasi tentang perlunya menyelesaikan pembelahan atau polarisasi politik, perlunya rekonsiliasi. Oleh karena itu kami mendukung betul rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasca pemilu 2019. Nah, pada sisi yang lain kita lihat bahwa PKS misalnya, apakah itu unsur pimpinannya atau basis massa pendukungnya, itu lebih cenderung mengedepankan narasi politik identitas, politik polarisasi, ya, yang justru itu sesungguhnya memiliki resiko berlanjut dan semakin tajamnya pembelahan yang justru ingin kita selesaikan pasca pemilu 2019. Nah, kalau kita lihat misalnya PKS juga sangat gencar menarasikan penolakan terhadap agenda-agenda pembangunan strategis semacam IKN. Penolakan Gelora terhadap PKS ini langsung direspon dengan ada sindiran oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera bersama istrinya Siti Oniah melalui media sosial pribadinya. Mardani menyatakan dirinya memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan. Oposisi apa koalisi? Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu partai apa ya? Nggak lulus PT gitu loh. Tapi disaingi ya, Masya Allah, tabarakallah, 0, sekian loh. Proposalnya kita sama Mas Anies beda dan visinya beda. Kalau saya oposisi, sehat kok. Sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat. Kasih. Dukung. Meski belum ada pernyataan resmi, PKS belakangan memang memberikan sinyal ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Sebelumnya, dua partai politik di Koalisi Perubahan, pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024, ini Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS hingga kini belum juga menentukan sikap politiknya usai kalah pada Pilpres lalu. PKS belum memutuskan apakah memilih koalisi atau menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Sikap politik Partai Keadilan Sejahtera usai Pilpres masih menjadi tanda tanya. Apakah akan tetap konsisten menjadi partai oposisi atau justru memilih berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Menurut pengamat politik Hoirul Umam, PKS selama ini tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Apalagi pada Pilpres sebelumnya, PKS selalu menjadi partai pendukung Prabowo. Resistensi diperkirakan datang dari lingkaran Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang selalu dikritisi oleh PKS.
Prabowo sebagai pemilik otoritas kekuasaan dalam konteks sistem presidensial sebagai presiden terpilih nanti, maka akan memiliki sejumlah kalkulasi. Nah, selama ini harusnya tidak ada masalah hubungan antara PKS dengan Pak Prabowo. Selain itu, PKS sendiri barangkali kalaupun tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki problem dengan Prabowo, maka besar kemungkinan kalaupun ada resistensi adalah datang dari lingkaran Presiden Jokowi sebagai bagian dari pihak yang ikut menentukan dalam proses kemenangan Prabowo Gibran. Mengapa Jokowi? Karena bagaimanapun juga PKS adalah partai yang tampak begitu kuat dan juga cukup enjoy dengan narasi kritis perubahan kemarin yang mencoba untuk melakukan kritik secara terbuka dalam berbagai bentuk kritik-kritisnya kepada pemerintahan Jokowi, sehingga kemudian dalam konteks politik hal itu juga memberikan insentif elektoral pada PKS di Pileg 2024 yang lalu. Lantas apa yang membuat pertemuan antara Prabowo dengan petinggi PKS belum juga bisa terrealisasi? Menurut saya adalah planningnya Pak Jokowi sebagai orang yang berada di belakangnya Pak Prabowo saat ini. Jadi pertemuan itu akan terjadi bila Pak Prabowo sudah independen. Jadi artinya dia sudah bisa melepaskan diri dari pengaruh Pak Jokowi dan bisa menjalankan pemerintahan sendiri. Kapan itu? Makin dekat ke arah pelantikan dia sebagai presiden, ya, itu akan makin terbuka peluang pertemuan antara PKS dan Prabowo. PKS hingga kini menjadi satu-satunya partai dari koalisi perubahan yang belum menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan yang baru. Sebelumnya, dua partai yang berada di koalisi perubahan, yakni Nasdem dan PKB, sudah memberi sinyal kuat merapat ke Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara hasil pemilihan umum calon legislatif yang meliputi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Agenda sidang adalah pemeriksaan pendahuluan pada total 297 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut sudah dibagikan pada 3 panel yang dimulai secara paralel. Untuk panel 1 ada 103 perkara, sementara panel 2 dan 3 masing-masing 97 perkara. Pada panel 1 pemirsa dipimpin oleh Hakim MK yaitu Suhartoyo, didampingi oleh Daniel Yusmik dan Guntur Hamzah. Pada panel 2 dipimpin oleh Saldi Isra, didampingi oleh Ridwan Mansur dan Arsul Sani. Sementara pada panel ketiga dipimpin oleh Arif Hidayat, didampingi oleh Eni Nurbaningsih dan Anwar Usman. Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan bahwa Hakim MK Anwar Usman tidak bisa ikut serta pada sidang yang melibatkan pihak Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bagaimana proses sidang perkara pemilihan legislatif di Mahkamah Konstitusi? Kita akan langsung tanyakan kepada reporter Shena Damayana. Shena, poin-poin apa saja menarik yang mengemuka di persidangan dan pada tanggal berapa sebetulnya putusan MK ini akan dikeluarkan berkaitan dengan hasil pemilihan legislatif 2024? Ya, Tisa Noveni, betul sekali Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini kembali menggelar persidangan untuk PHPU calon legislatif. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, Tisa, memang di belakang saya ini adalah tepat sekali ruangan persidangan dari panel 1, di mana tadi kami sempat memperhatikan bahwa persidangan di dalam ini sedang membahas Provinsi Papua Barat Daya dan juga Bengkulu, tepatnya atas pemohon Partai Nasdem, yang tadi juga sempat ada beberapa poin yang dikemukakan oleh Partai Nasdem. Salah satunya ada pemilih yang masih di bawah umur yang harusnya didiskualifikasi. Juga memang Tisa, ini total perkara yang dibagikan kepada 3 panel ini totalnya ada 297 perkara, dengan panel 1 ini dilimpahkan 103 perkara dan panel 2 dan 3 ini dilimpahkan masing-masing sebanyak 97 perkara. Memang terlihat kalau misal kondisi dari Mahkamah Konstitusi atau sekitaran Mahkamah Konstitusi ini memang keramaian dan juga pengamanan tidak
seramai pada sidang Pilpres sebelumnya. Juga untuk poin-poin menariknya, Tisa Noveni, memang di sini sempat ada perdebatan tentang juru bicara MK yang kemarin sempat menyampaikan bahwa hakim MK yaitu dari partai yang sempat menjadi anggota DPR atau sempat menjadi politisi senior dari partai P3 ini tidak bisa mengikuti persidangan, dan ini sudah diklarifikasi oleh jubir dari MK yang mengatakan bahwa tidak ada putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melibatkan beliau sebagai salah satu hakim dari persidangan pada kali ini. Juga selain itu, pemirsa, tadi kami sempat memperhatikan bahwa Partai P3 atau Persatuan Pembangunan ini menggugat dengan bukti yang menunjukkan bahwa partai ini telah kehilangan sekitar 100.000 suara yang juga ini diduga berpindah ke Partai Garuda. Pemirsa, tadi pun kami sempat mendengar beberapa petitum yang disampaikan, salah satunya adalah dengan menginginkan bahwa suara ini diperbaiki seperti yang seharusnya menurut pemohon. Demikian, Tisa. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung MK Jakarta. Pemirsa, Timnas Amin resmi dibubarkan. Informasi akan kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, wacana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo mencuat pasca Pilpres 2024. Wacana tersebut hingga kini belum terlaksana lantaran pengurus PDI Perjuangan tegas menolak pertemuan tersebut. Pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka oleh KPU memunculkan wacana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo. Wacana tersebut menjadi perbincangan di tengah publik termasuk di dalam internal PDI Perjuangan. Ada kemungkinan pertemuan keduanya kandas mengingat di internal PDIP baik pengurus daerah, cabang dan ranting menolak tegas pertemuan tersebut, tentunya dengan beragam alasan. Keras sikapnya untuk menyatakan resistensi, penolakan terhadap pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena seluruh kader PDI Perjuangan merasakan betul bagaimana PDI Perjuangan selama 10 tahun menyiapkan kepada Pak Jokowi dan keluarga tidak hanya karpet merah loh, Mbak, tapi juga rumahnya, termasuk seluruh perabotnya, dapurnya, garasinya, kebunnya, ini semuanya disiapkan oleh PDI Perjuangan untuk kemudian Pak Jokowi bisa menjadi pemimpin negeri ini dari wali kota, gubernur hingga presiden, termasuk putra Pak Jokowi dan menantunya. Tapi kan di akhir masa jabatannya ternyata malah Pak Jokowi dirasa oleh kader-kader PDI Perjuangan membakar dalam tanda kutip rumahnya sendiri. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menampik alasan PDIP menolak pertemuan Jokowi Megawati. Menurutnya Jokowi di PDI Perjuangan hanya sebagai anggota biasa, bukan sebagai kadernya. Yang masuk ke PDIP itu menjadi kader instan ya, kader instan. Karena kan selama ini kader tanpa proses kaderisasi. Kalau seno lantas semuanya itu kan proses jenjang. Namanya kader itu inti. Gitu. Itu namanya baru dibilang yang bisa dikatakan kader itu inti. Proses jenjang politiknya ada gitu. Bukan karena ketokohannya kemudian masuk ke sebuah partai yang sangat ideologis, kemudian langsung dibilang kader, nggak bisa. Partai itu harus prosesnya ada gitu. Nah, makanya saya bilang dari awal, dari dulu nih sebelum pernyataan saya sering sampaikan, Jokowi dari mana kadernya? Dia hanya anggota. Kalau anggota bisa dibilang kader, nggak bisa juga. Pengamat politik Henry Satrio menilai pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat penting bagi Jokowi. Menurutnya, Presiden ingin membuat hubungannya dengan Megawati menjadi normal kembali setelah apa yang dilakukan Jokowi kepada PDI Perjuangan. Pertemuan itu penting, memang penting. Siapa yang ingin lebih penting pertemuan ini? Apakah Ibu Mega yang pengen ketemu Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang ketemu Ibu Mega? Kalau menurut saya Pak Jokowi yang ingin ketemu Ibu Mega. Iya, betul. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa ada damage yang dihasilkan di demokrasi ini gitu. Gara-gara ya proses-proses yang memang membuat Noel sekarang tersenyum-senyum kan.
Jadi proses-proses demokrasi yang kita juga bikin mengelus-ngelus dada. Maka Pak Jokowi pengen banget membuat hal ini menjadi normal lagi. Bahwa hubungan saya dengan Ibu Mega itu biasa-biasa aja. Lalu mungkinkah Megawati secara pribadi akan menerima dan bertemu dengan Jokowi? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin resmi dibubarkan. Pembubaran ini dilakukan pada acara silaturahmi di kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin menggelar acara silaturahmi di kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selaku pasangan yang diusung pada Pilpres 2024 lalu, kemudian jajaran pengurus Timnas Amin serta perwakilan partai pengusung. Pertemuan ini, pemirsa, juga menandai berakhirnya rangkaian Pilpres 2024 yang selama ini dilakukan oleh Timnas Amin dalam mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lalu seperti apa acara silaturahmi sekaligus pembubaran Timnas Amin? Kita akan langsung tanyakan kepada reporter TV One Kristanti Yosefa yang ada di kediaman Anies Baswedan. Kristanti, poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Anies Baswedan pada hari ini yang menarik dan juga bisa di-highlight? Baik Gina-Vita dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini telah berlangsung halal bihalal di kediaman Anies Baswedan, tepatnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang mana sekaligus menandai momen dibubarkannya Timnas Amin seperti itu. Acara tadi berlangsung sejak pukul 12:30 waktu Indonesia Barat dan baru saja selesai, yang mana tadi terdapat sejumlah poin-poin menarik yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan serta Gus Muhaimin Iskandar dalam pidato penutupannya seperti itu di depan para wartawan, karena kemudian tadi acara berlangsung secara internal dan kemudian pihak dari Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini sempat memberikan pidato di depan para wartawan. Ada sejumlah poin menarik Gina-Vita dan juga pemirsa yang disampaikan oleh Anies Muhaimin, diantaranya adalah bahwa penutupan Timnas Amin pada hari ini memang dilakukan karena pada masa pembentukannya atau pendeklarasiannya ini telah dilakukan di depan publik seperti itu, sehingga ketika dibubarkan pun Timnas Amin juga akan diumumkan kepada publik seperti itu. Lantas juga terkait dengan pembubaran Timnas Amin ini, pihak dari Anies Baswedan juga tadi menyatakan bahwa meskipun Timnas Amin ini telah resmi dibubarkan, akan tetapi perjuangan dari perubahan atau perjuangan perubahan yang sebelumnya sudah dilakukan sepanjang Pilpres 2024 atau sepanjang pemilu ini tidak akan berhenti seperti itu. Ini akan terus dilakukan oleh mereka seperti itu ke depannya. Dan tadi juga Anies sempat meng-highlight bahwasanya langkah selanjutnya pasca pemilu 2024 ini menyatakan bahwa dia atau pihaknya masih meminta adanya jeda seperti itu pasca pemilu 2024 untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara demikian, Gina-Vita, kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti atas laporan Anda langsung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar pemilu akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di lapangan Cijantung, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Perayaan HUT Kopassus tahun ini mengambil tema Mengabdi dengan Kehormatan, Pelindung Sejati Kedaulatan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus Kopassus di lapangan Cijantung, Jakarta Timur. Prabowo hadir mengenakan beret merah, kacamata hitam, dan setelan jas abu-abu. Kedatangan Prabowo ke lapangan upacara didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Komandan Jenderal Kopassus Maijen John Afriandi. Selain Menhan Prabowo, acara juga dihadiri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan purnawirawan TNI.
Prabowo beserta jajaran petinggi TNI langsung masuk ke barisan tamu undangan VIP untuk mengikuti jalannya upacara. Upacara dibuka dengan 3 kali bunyi ledakan di lapangan Mako Kopassus Cijantung. Terlihat 6 kompi pasukan khusus kemudian berlari masuk ke lapangan dan dilanjutkan dengan parade sejumlah kendaraan taktis. Prabowo juga sempat menyalami sejumlah anggota Kopassus. Prabowo Subianto merupakan Danjen Kopassus ke-6 periode 1995 hingga 1998. HUT Kopassus diperingati setiap tanggal 16 April sebagai perayaan atas dedikasi Kopassus dalam menjaga kedaulatan NKRI. Adapun perayaan HUT Kopassus tahun ini mengambil tema Mengabdi dengan Kehormatan, Pelindung Sejati Kedaulatan. Dari Jakarta, Prita Zega, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Sebanyak 2 unit hadirin tamu undangan yang kami hormati. Demikian tadi telah kita saksikan barangnya melalui senandung lagu Kesatria Kusuma Bangsa. Pemirsa, PD Perjuangan Kabupaten Tabanan mulai melakukan penjaringan calon bupati dan calon wakil bupati untuk Pilkada Tabanan. 5 kader PDI Perjuangan telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon. Dari kelima kader, baru 1 orang yang telah mengisi lengkap dan mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC PDI Perjuangan Tabanan. Ia adalah Made Edi Wirawan yang juga calon dari incumbent Wakil Bupati Tabanan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo dan Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono membagikan sertifikat tanah elektronik hasil program redistribusi tanah. Untuk mengetahui informasi ini sudah ada rekan kami reporter TV One Happy Octavia. Happy, seperti apa acara tersebut berlangsung dan poin-poin apa saja yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam acaranya sore ini? Halo. Halo Happy, bisa mendengar suara saya? Ya, saya bisa mendengar suara Mbak. Ya. Ya, apa yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo ketika membagikan sertifikat tanah ini? Happy? Ya, sore hari ini Bapak Presiden Joko Widodo baru saja tiba di Gor Tawang Alun yang ada di kawasan Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Tapi warga Banyuwangi sudah berkumpul sejak tadi jam 12 waktu Indonesia Barat di Gor Tawang Alun. Mereka adalah warga penerima sertifikat elektronik dari program TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria. Dan ada 10.000 lebih sertifikat yang akan diberikan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri ATR BPN untuk sore hari ini khusus untuk warga Banyuwangi yang ada di 17 desa se-Kabupaten Banyuwangi. Dan tentu saja ada poin-poin yang ditekankan oleh Menteri ATR BPN tadi bahwa adalah kesempatan atau kebahagiaan bagi warga yang selama ini puluhan tahun menempati lahan perhutani atau di pinggir-pinggir hutan, namun mereka tidak mempunyai legalitas. Ya, halo? Artinya sore hari ini akan ada pembagian sertifikat tanah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sekali lagi terima kasih atas laporan Anda langsung, selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Kata saya Gina Vita pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.